Penyidik Polres Padang Pariaman terus melakukan pendalaman terhadap SJ alias Wanda, pelaku pembunuh berantai di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan terakhir, pelaku mengaku membunuh dan memutilasi korban di tempat kerjanya di kawasan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pengungkapan misteri pembunuhan berantai di Padang Pariaman masih terus didalami penyidik Polres Padang Pariaman. Sejauh ini pihak Polres telah melakukan pengembangan dengan menemukan fakta-fakta baru. Dari keterangan terbaru pelaku kepada penyidik, terungkap ia membunuh dan memutilasi korban di tempat kerjanya di kawasan Batang Anai. Sebelumnya pelaku mengaku membunuh korban di kawasan perkebunan di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Satreskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi menyatakan pengungkapan ini terus didalami karena pelaku masih terus berkilah dan pengakuannya kerap berubah-ubah. Hingga saat ini kepolisian sudah memeriksa 8 orang saksi. Kenang-kenangan. Lalu bagaimana hasil penyidikan kepolisian hingga saat ini terkait kasus pembunuhan berantai di Padang Pariaman, Sumatera Barat? Kita akan langsung tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak. Pak Kasat, sejauh ini adakah fakta baru yang sudah terungkap setelah polisi kemudian juga melakukan pengembangan dari kasus ini, Pak? Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwasannya setelah kita intens dalam memeriksa tersangka akhirnya mengakui bahwasannya tempat di mana ia membunuh korban itu bukan tempat yang pertama kali dia tunjukkan, itu di sekitar perkebunan sawit, melainkan di tempat di mana ia bekerja, yaitu di kantornya sendiri. Oke, ini kan sempat disebutkan bahwa pelaku ini terus berkilah dan juga pengakuannya ini kerap berubah-ubah. Dari hasil penyidikan polisi, apa kemudian yang bisa diketahui dari sikap ataupun pelaku ini, identitas pelaku ini? Ya, sementara itu Mbak, dari hasil penyidikan dan pemeriksaan kami terhadap tersangka yang kerap kali berubah, sementara fakta terakhir yang kami temukan itu terkait tempat di mana ia melakukan eksekusi terhadap korban. Mungkin. Apa Pak latar belakang dari pelaku sehingga sampai saat ini dia keterangan juga berubah-ubah dan ada kejanggalan begitu dalam kasus ini? Kalau latar belakangnya tidak ada latar belakang yang menonjol. Kita tanyakan juga kepada pihak keluarga, pelaku ini sehari-harinya cukup pendiam dan lebih sering di dalam rumah. Mungkin itu, Mbak. Sudah adakah mungkin pemeriksaan secara atau pemeriksaan psikologis kepada pelaku? Karena kan pelaku ini juga bisa dibilang merupakan orang dekat dari korban sendiri, Pak. Oh ya, tentunya upaya itu akan kami lakukan. Kita akan mencoba menyurat ke pihak yang berkompeten untuk psikologis terhadap pelaku ini, akan kita periksa juga. Oke, disebutkan sudah ada pemeriksaan sebanyak 8 orang saksi, Pak Kasat. Seperti apa keterangan dari para saksi ini sejauh ini? Ya, dari keterangan para saksi ya, ada yang pernah melihat korban dan juga saksi memang ada di kantor, kemudian ada yang mendengar juga suara buka pintu pagar dari kantor tersebut pada malam hari, dan juga saksi-saksi lainnya yang dari pihak keluarga dan juga pihak yang menemukan potongan tubuh pertama kalinya. Baik, apakah sejauh ini Pak sudah ada temuan lebih lanjut apa sebenarnya motivasi dari sang pelaku tega membunuh korban bahkan melakukan perbuatan yang sangat keji hingga memutilasi, Pak? Ya, sampai saat ini motif yang kami temukan masih sama terkait hutang piutang, namun terkait motif sendiri ini juga masih kami pastikan dan kami dalami dalam proses pemeriksaan tersangka nantinya. Dari korban yang kemudian dibunuh oleh para pelaku, apakah ini juga ada kaitan atau benang merah, Pak? Terkait hal tersebut masih dalam pengembangan kami, Mbak, dan dalam pendalaman kami.
Baik, terima kasih Ibtu Aregi, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Baik, Mbak, terima kasih. Selamat sore.